Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai halaman 86, bab at-tahdziru min mazahibil hululiyati wal musyabbihati wal mujassimati. Bab tentang peringatan at-tahdzir, peringatan larangan dari mazhab ajaran kelompok al-hululiyah dan kelompok al-musyabbihah serta kelompok al-mujassimah. Sekali lagi, babnya tentang peringatan larangan dari ajaran kelompok al-hululiyah, kelompok al-musyabbihah dan kelompok al-mujassimah. Kelompok al-hululiyah ini yang akan dibahas di awal nanti, yaitu kelompok yang meyakini Allah di mana-mana. Allah halla fi kulli syai'. Itu kelompok al-hululiyah. Kalau dalam istilah bahasa itu seperti air yang ditaruh di gelas, itu namanya al-hulul. Halal ma' fil ina. Ya, air itu bertempat di apa? Gelas atau di bejana. Itu namanya al-hulul. Ini kelompok sesat dan kufur yang mengatakan Allah bertempat di mana-mana. Itu kelompok al-hululiyah. Nanti akan disampaikan ada juga yang lebih dari itu, kelompok al-ittihadiyah. Ini CS-nya lah, yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk-makhluknya. Kalau tadi air bertempat di ina namanya al-hulul.
Itu Allah di mana-mana kata mereka. Kalau al-ittihadiyah lebih ekstrim lagi. Allah menyatu dengan makhluknya. Dua jadi satu. Seperti kalau ittihadiyah itu ibaratnya air susu dimasukkan ke dalam air putih. Dia akan apa? Bercampur. Ini namanya al-ittihadiyah. Kalau wahdatul wujud ini ekstrem lagi, bahwasanya segala sesuatu itu adalah satu. Paham ya? Itu. Namun sekali lagi intinya sama. Ini adalah ajaran kufur akbar. Nah, adapun al-musyabbihah insyaallah sudah sering kita dengarkan, yaitu kelompok yang menyerupakan Allah atau sifat Allah dengan sifat makhluk. Pendengaran Allah sama dengan pendengaran manusia. Tangan Allah sama dengan tangan manusia. Ini ajaran kelompok al-musyabbihah. Insyaallah akan ada penjelasan lebih lanjut nanti. Al-mujassimah, kelompok yang mengatakan Allah itu adalah jisim yang sama dengan jisimnya manusia atau makhluk. Baik, langsung saja kita baca penjelasan dari Imam Ibnu Al-Banna rahimahullah taala, yang di sini beliau menukil dari kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah taala. Ya, sekedar tambahan maklumat. Seperti yang kita sampaikan, kitab ini meringkas dari berapa kitab? Secara umum 3. Yang pertama kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri. Yang kedua dari kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadits oleh Imam Ibnu Qutaibah. Dan yang ketiga kitab At-Tauhid dalam Sahih Al-Bukhari. Ringkasan atau nukilan dari kitab Asy-Syari'ah itu memang yang paling banyak. Cuma perlu diketahui ringkasan itu beliau hanya mencuplik bab dari kitab Asy-Syari'ah, kemudian lompat kepada bab yang lain. Bukan meringkas setiap bab. Paham ya? Banyak bab-bab yang dilompati, terutama dalam bab ini misalnya. Setelah penjelasan masalah Al-Quran kalamullah, bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk dan yang seterusnya, itu sebetulnya ada bab Al-Imam tentang iman kepada takdir, bantahan kepada kelompok Al-Qadariyah. Baru lompat ke ini at-tahdhir min madzhab al-hululiyah. Demikian pula di awal-awal kemarin itu ada bab khusus tentang kelompok Al-Khawarij. Ya, itu di awal-awal jilid pertama kitab Asy-Syari'ah. Cuma di sini apa tidak disebutkan. Jadi sekedar tambahan maklumat, beliau penulis kitab ini hanya menukil beberapa bab saja, enggak semua bab diringkas, tidak. Ya, ada yang banyak yang dilompati, beliau hanya mencuplik bab ini dan diringkas, ya, tidak semua disebutkan riwayat-riwayatnya. Paham? Dan ini juga sekedar menambah maklumat. Misalnya antum perlu referensi bab masalah Khawarij, antum bisa lihat dalam kitab Asy-Syari'ah, di kitab jilid pertama kitab Asy-Syari'ah, bab khusus tentang bantahan kepada kelompok Al-Khawarij, hadis-hadis tentang celaan kepada kelompok Al-Khawarij. Bahkan ya sudah lama dulu, ya lebih dari 10 tahun yang lalu mungkin, Syekh Abdul Malik Ramadhani punya kajian YouTube tentang masalah kelompok Khawarij dari kitab Asy-Syari'ah Imam Al-Ajurri. Demikian pula sebelum bab ini ada bab tentang bantahan kepada kelompok Al-Qadariyah. Paham ya? Nah, jadi intinya Imam Ibnu Al-Banna hanya menukil beberapa bab saja dari kitab Asy-Syari'ah, kemudian beliau ringkas isi dari bab tersebut. Di sini Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullah menukil ucapan Imam Al-Ajurri, qala Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah, inni uhadziru ikhwani al-mu'minin
madzahibal hululiyati alladzina la'iba bihimus syaitan. Sesungguhnya aku mentahdzir saudara-saudaraku orang-orang yang beriman dari mazhab ajaran kelompok al-hululiyah yang mengatakan Allah ada di mana-mana, yang mana setan itu mempermainkan akal pikiran mereka. Fakharaju bisu'i madhabihim, hingga mereka pun keluar dengan ajaran yang busuk mereka ini, yang mereka keluar dari tariki ahli ilmi, jalannya para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Inilah kelakuan asyaitan, menyesatkan manusia dari al-haq, dari akidah as-sahihah. Ya, jadi intinya yang membuat, yang menyebarkan ajaran sesat itu adalah setan, baik dari golongan jin maupun manusia. Yang suka memposting pemikiran ajaran menyimpang itu setan, meskipun gelarnya profesor doktor. Paham ya? Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khatalana Rasul SAW khatan biyadi. Rasul menggaris satu garis yang lurus, seraya berkata membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Summa khata khututan an yamini wa an shimalihi. Kemudian Rasul menggaris garis yang banyak di kanan dan di kiri dari garis yang lurus tersebut, seraya bersabda hadhihi subul, ini jalan-jalan yang banyak, laisa minha sabilun illa alai syaitan yad'u ilaih, tidaklah jalan yang banyak itu kecuali ada setan yang menyuruh kepadanya. Itu orang-orang yang membawa ajaran akidah manhaj yang sesat, mereka pada hakikatnya adalah asyaitan, dan setan dari kalangan jin dan juga manusia, minal jinnati wan nas. Bukan malah diputarbalikkan, yang membantah kesesatan dituduh setan. Terbalik kalau kata Rasul, yang dikatakan setan yang menyuruh kepada kesesatan tersebut, kepada al-bid'ah wa syubuhat. Makanya Allah juga berfirman, jangan kalian mengikuti jalan-jalan setan. Sesungguhnya setan menyuruh kepada kekejian dan kepada kejelekan, dan mereka menyuruh manusia untuk berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Asbun, berbicara masalah agama. Ini khutuwati asyaitan. Makanya kata Imam Al-Ajurri, kelompok al-hululiyah ini dari kelompok al-jahmiyah. Ya, kelompok al-hululiyah ini diantaranya dari kelompok al-jahmiyah yang mengatakan Allah fi kulli makan. Kelompok jahmiyah itu banyak sektanya, banyak pemikirannya, kelompok sesat demikian. Banyak sekte-sekte mereka terutama dalam masalah akidah, sebagaimana kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Di antaranya di sini kelompok Jahmiyah terbagi menjadi beberapa sekte dalam bab ini. Ada kelompok Al-Hululiyah yang mereka mengatakan Allah di mana-mana. Ada pula yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, la kharijal alam wala dakhilah, tidak di luar alam, tidak di dalam. Kata para ulama, kalau demikian Allah tidak ada. Ya, makanya kata para ulama, al-mu'attil ya'budu adaman. Kelompok Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam, berarti Allah tidak ada. Maka mereka menyembah sesembahan yang tidak ada. Al-mu'attil ya'budu adaman. Ini kelompok Jahmiyah terbagi menjadi beberapa sekte dalam masalah hal ini. Ada yang al-hululiyah, mengatakan Allah di mana-mana, Allah menyatu dengan tempat tertentu dan sebagainya, atau menyatu dengan semua makhluknya. Ini ajaran kelompok
Al-Jahmiyah yang kata Imam Al-Ajuri, yang setan mempermainkan mereka, menghiasi mereka untuk mengatakan, meyakini ucapan yang kufur yang keluar dari mazhab para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata beliau, mazahibuhum qabihatun, mazhab mereka sangat jelek. La takunu illa fi kulli maftunin halikin. Ajaran ini tidaklah ada kecuali pada setiap orang yang maftun, terkena fitnah, yaitu fitnah asyubuhat, fitnah asyaitan, yang tidaklah mengatakan Allah di mana-mana kecuali halikun, orang yang binasa. Kata Rasul, la yazighu anha illa halik, tidaklah yang menyimpang dari ajaran Rasul yang putih bersih malamnya seperti siangnya kecuali akan binasa. Nah, kemudian kata Imam Al-Ajuri, za'amu anallaha azza wa jalla halun fi kulli syai'. Kelompok Al-Hululiyah, mereka meyakini, mengklaim bahwasanya Allah halun tadi. Halun yaitu menyatu di segala sesuatu. Ya, Allah ada di mana-mana kata mereka. Hatta akhrajahum su'u madhhabihim ila an takallamu fillahi ta'ala bima yunkiru al-ulama al-uqala, yang ajaran busuk mereka ini mengeluarkan mereka dari ajaran yang sahih sampai mereka berani mengatakan tentang Allah dengan ucapan-ucapan yang sangat keji yang diingkari oleh para ulama Ahlussunnah al-uqala, yang mereka berakal sehat. Artinya yang mereka menyimpang dari ajaran Rasul, para sahabat, akal mereka akal yang tidak sehat alias tidak waras. Bagaimana dikatakan Allah ada di mana-mana? Apakah Allah ada di tempat-tempat kotor, tempat sampah, tempat maksiat, prostitusi, diskotik? Naudzubillahi min dzalik. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. La yuwafiq qauluhum kitab Allah wala sunnata rasulihi wala qaula sahabati wala qaula a'immatil muslimin. Ucapan mereka tidak sesuai atau menyimpang, menyelisihi Al-Quran, menyelisih sunnah Rasul, menyelisih ucapan para sahabat, menyelisih semua ucapan imam-imam kaum muslimin, bahkan menyelisihi akal sehat, menyelisih fitrah as-salimah. Naudzubillahi min dzalik, kalau dikatakan Allah bertempat di tempat-tempat kotor tersebut. Ini sekali lagi ucapan yang sangat keji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Ajuri, wa inni la astahi wa astauhish an adhkura qabiha aqwalihim tanzihan li jalalillahi al-karim wa azamati. Sesungguhnya aku malu, aku merasa tidak nyaman untuk menyebutkan jeleknya, busuknya ucapan mereka. Tanzihan li jalalillah, dalam rangka mensucikan kemuliaan Allah yang maha mulia dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Ibnul Mubarak rahimahullah, seperti yang dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah, itu ada kurang alif mamdudanya, alif panjangnya. Inna, panjangkan tuh. Kalau di sini kan inna, kasih alif setelah nun itu. Inna lanastati'u an nahkiya kalamal yahudi wan nasara. Inna, sesungguhnya kami, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, sesungguhnya kami sanggup bisa menceritakan, menukilkan ucapan orang-orang Yahudi dan Nasara.
Orang Yahudi mengatakan misalnya Uzair ibnullah sebagaimana kata Al-Quran. Orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Namun kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, wala nastati'u an nahkiya kalamal Jahmiyah. Namun kami tidak sanggup menceritakan, menukilkan, membawakan ucapan kelompok Al-Jahmiyah karena sangat busuknya, sangat kejinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun sekedar untuk lebih memantapkan bagaimana kejinya, busuknya ucapan kelompok Jahmiyah, sebagaimana kata sebagian para ulama, kalau orang Nasara mereka mengatakan Allah bersatu dengan Isa ibni Maryam. Ini masih ringan karena bersatu dengan seorang nabi. Namun kalau kelompok Jahmiyah, entah itu tadi Al-Hululiyah, Al-Ittihadiyah, Ahlu Wahdatil Wujud, mereka mengatakan Allah bersatu dengan semua makhluk. Di antaranya dengan apa? Hewan-hewan yang sangat hina-dina. Dan itu memang mereka ucapkan. Di antaranya tokoh mereka Ibnu Arabi tanpa alif lam. Yang sudah sering kita sampaikan, bedakan antara Ibnul Arabi pakai alif lam. Ini ulama ahli sunnah dari mazhab Maliki. Ibnul Arabi. Ada lagi Ibnu Arabi As-Sufi, pengikut kelompok Al-Hululiyah, kelompok Ittihadiyah. Dia mengatakan Ar-Rabbu abadun wal abadu rabbun. Dia mengatakan Ar-Rabb Allah adalah hamba dan hamba adalah Allah. Naudzubillah min dzalik. Bahkan lebih parah dari itu. Dia mengatakan ma ra'aitul kalba wal khinzir illallah. Tidak aku melihat anjing dan babi kecuali Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini yang diisyaratkan tadi. Kata Abdullah bin Mubarak, kami tidak sanggup mengkisahkan ucapan kelompok Al-Jahmiyah. Karena apa? Terlalu busuknya ucapan mereka. Namun kita sampaikan tadi agar kita lebih mantap mengetahui bagaimana kekufuran kelompok Al-Jahmiyah tersebut. Oleh karena itulah di footnote pertama dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, bal inna qaulahum hadza kama yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan sesungguhnya ucapan mereka ini sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kufrun sarihun, kufur yang nyata, yang terang benderang, bittifaqi ahlil iman, sesuai dengan kesepakatan orang-orang yang beriman. Wa huwa abtalul batil, bahkan itu adalah kebatilan yang paling batil. Fi badihati akli kulli insan, bahkan menurut akal yang sehat setiap manusia. Bagaimana dikatakan tadi, tidaklah aku melihat babi dan anjing kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena kata mereka Allah menyatu dengan semua makhluknya. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Wa in kana muntahilu yaz'umun annahu ghayatu tahqiq wal irfan. Meskipun para pengikutnya mengklaim, meyakini bahwasanya akidah mereka itu puncak dari apa? Perenungan. Ketika sudah puncak semedi bertapanya mereka, muncul akidah tersebut. Akidah itu muncul dari apa? Hasil semedi, hasil bertapa, hasil perenungan yang pada hakikatnya itu adalah apa? Bisikan asyaitan, bisikan iblis laknatullah alaihim jami'an. Ini sekali lagi keyakinan yang sesat, dan sudah kita sampaikan, jangan dikira keyakinan seperti ini sudah tidak ada di tengah-tengah kaum muslimin. Masih banyak akidah-akidah ini bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin. Itu utama dari kalangan orang-orang yang tadi mengaku sebagai pengikut kelompok-kelompok tarekat dan seterusnya.
Ini sekali lagi yang sudah sampai tingkat ma'rifat seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan tidak aneh kalau mereka misalnya mengotak-atik misalnya Qul huwallahu ahad. Ahad itu asalnya dari Ahmad. Ini nama Allah Al-Ahad. Dikatakan itu berasal dari Ahmad, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Dan dalam kitab Fi Dhilalil Quran oleh Sayyid Qutb, ini sekedar anak infokan saja, jangan buka-buka ya. Alhamdulillah kita sudah pernah baca bahasa Arabnya yang Qul huwallahu ahad tafsirnya, dan juga di rumah ada. Insyaallah suatu saat kita bawakan terjemahannya. Terjemahannya itu tidak ada wujud di alam semesta ini kecuali wujudnya Allah. Itu tafsirnya Sayyid Qutb dalam apa? Qul huwallahu ahad. Yang dikira ini akidah yang sudah nggak ada lagi keberadaannya, masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Di antaranya tadi dalam kitab tafsir Fidil Quran oleh Sayyid Qutb, tokohnya kelompok teroris, itu akidah wahdatul wujud masih tertulis dalam tafsir surat Al-Ikhlas. Makanya mereka mengatakan puncaknya tauhid wahdatul wujud. Antum ini dianggap apa? Masih musyrik. Karena apa? Belum meyakini Allah itu hakikat wujud dari segala sesuatu. Naudzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi insyaallah kita akan bawakan suatu saat tadi tafsirnya, terutama yang terjemahan, karena ini banyak dibaca oleh kaum muslimin. Bahkan dulu pernah kita ada satu orang yang sudah sepuh minta anak ke rumahnya untuk neliti beberapa bukunya. Di antaranya disodorkan terjemahan tafsir apa? Fi Dhilalil Quran. Nah bilang coba aja Pak, jangan jauh-jauh, surat Ikhlas baca. Ketika dibaca, alhamdulillah fitrah salimahnya apa? Mengarahkan ini adalah ucapan yang apa? Batin. Bagaimana dikatakan tidaklah yang wujud di alam semesta kecuali wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Maka kata Syekhul Islam ini adalah abtalul batil, kebatilan yang paling batil secara syariat maupun secara akal sehat. Kemudian kata Imam Al-Juwairagi, summa innahum idza unkira alaihim su'u madzahibihim qalu lana hujjatun min kitabillahi ta'ala. Namun ketika mereka diingkari keyakinan sesat bahkan kufur mereka, mereka mengatakan kami juga punya dalil dari ayat Al-Quran. Ini sekali lagi yang perlu kita pahami, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengatakan kita berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Inilah bedanya dakwah salafiyah, as-salafiyun, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansur al-sunnah dengan kelompok-kelompok sesat yang lain. Mereka terkadang meneriakkan kita juga berdalil dengan Al-Quran. Mereka juga terkadang mengatakan kami juga berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun bedanya dengan ahli sunnah yang sejati dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya di sini, kelompok yang paling sesat pun mereka mengaku berpegang teguh dengan apa? Al-Quran. Makanya ditegaskan oleh dakwah salafiyah, tidak cukup Al-Quran dan Sunnah, namun harus dengan pemahaman para salafus as-saleh. Dan ini yang Rasul katakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Rasul nggak mencukupkan hanya berpegang teguh dengan sunnah beliau, namun sunnah khulafa ar-rasyidin. Dan di antara makna umum al-khulafa ar-rasyidin, para sahabat Rasulullah SAW. Ini kelompok Jahmiyah yang dikafirkan oleh, bahkan sebagian mengatakan 500 ulama ahli sunnah, ulama salaf mengkafirkan kelompok Al-Jahmiyah. Meskipun demikian mereka mengaku apa? Berdalil dengan Al-Quran. Di antaranya dalam masalah Allah di mana-mana. Dalilnya apa? Surat
Al-Mujadilah ayat ke-7. Allah berfirman, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Tidakkah engkau memperhatikan bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Ini berkaitan dengan sifat apa? Sifat apa? Ilmu. Ilmunya siapa? Ilmunya Allah. Antum perhatikan. Kemudian Allah mengatakan, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah perbincangan rahasia di antara 3 orang kecuali Allah yang keempat. Wala khamsatin. Tidaklah perbincangan rahasia di antara 5 orang illa huwa sadisuhum, kecuali Allah yang keenam. Wala adana min dzalik wala aksar illa huwa mahum. Dan tidaklah yang kurang dari itu atau yang lebih dari itu kecuali Allah bersama mereka. Ini yang mereka apa? Jadikan dalil Allah bersama mereka. Maka kalau mau dijawab langsung, tadi kita sampaikan, redaksi ayat ini berkaitan dengan apa? Ilmunya Allah. Kebersamaan Allah dengan mereka, bukan dengan zatnya, kata para ulama. Kenapa? Karena konteks redaksi ayat dari awal sampai akhir berkaitan dengan ilmunya Allah. Allah bersama mereka dengan ilmunya. Apalagi kalau dibahas lagi, dalam bahasa Arab kata-kata ma'a, bersama, itu limutlaqil musahabah. Secara mutlak tidak harus apa? Dempetan, bergandengan. Dalam bahasa Arab. Bahkan mungkin juga dalam bahasa kita. Contoh misalnya, kata-kata bersama itu dalam bahasa Arab banyak redaksinya, banyak maknanya. Contoh, mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Kita berjalan dan rembulan bersama kita. Antum dari sini sampai ke Sidoarjo sana, kalau bulan purnama tetap apa? Bulan apa? Bersama antum, mengikuti antum. Apakah bulan dempet di pinggir antum? Kecuali terang bulan ya. Kalau beli terang bulan baru tambah sekalian. Baik. Namun rembulan yang di atas, dia di atas antum jauh. Tapi dalam segi bahasa Arab, nasiru wal qamaru ma'ana. Kita berjalan dan rembulan apa? Bersama kita. Itu dalam segi bahasa Arab. Enggak harus namanya bersama apa? Nempel. Contoh yang lain. Misalnya antum ditanya, antum dulu satu alma mater dengan si fulan. Oh iya, dia bersama ana dulu. Apakah bersama artinya terus nempel gitu? Enggak. Bersama dalam apa? Sekolah. Oh iya, dia bersama anak. Ma'ana. Dalam masalah apa? Suatu pendapat misalnya. Paham? Ini dalam bahasa Arab. Kata-kata ma'a bersama itu apa? Limutlaqil musahabah. Banyak redaksinya, maknanya tidak harus apa? Dempet. Paham ya? Demikian pula, ini juga dibawakan oleh Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Seperti orang dia musafir. Di sini ada musafir enggak? Enggak ada. Seandainya antum musafir atau lagi ada kerjaan, entah di Jepang, di Amerika atau di Arab Saudi misalnya, lama 3 bulan, sebulan atau yang lainnya, kangen dengan istri, antum SMS atau WA, anti ma'i aina ma kuntu misalnya, engkau selalu bersamaku di mana saja aku berada. Paham ya? Pernah nggak ngirim gitu? Baik. Apakah selalu nempel terus istri antum? Enggak kan? Kata-kata apa bersama, enggak harus apa nempel-nempel. Ini dalam segi bahasa. Entah bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa jin, wallahu alam. Namun ini sekali lagi, kata-kata ma'ahum, Allah bersama mereka, enggak harus dempel. Allah bersama mereka dengan apa? Ilmunya. Makanya Ahlus Sunnah mengatakan ma'iyatullah ada 2.
kebersamaan Allah dengan makhluk manusia, hambanya ada dua. Al-ma'iyatul amma, kebersamaan secara umum. Allah bersama semua manusia, yang kafir, yang mukmin, yaitu dalam artian Allah mengawasi mereka, Allah melihat mereka, Allah mendengarkan ucapan mereka. Ini namanya al-ma'iyatul amma, kebersamaan Allah secara umum dengan semua hamba-hambanya. Yang kedua, al-ma'iyatul khasah, kebersamaan Allah secara khusus spesial, yaitu hanya bersama orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'alladina taqau, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini kebersamaan secara khusus, yang artinya Allah menolong mereka, melindungi mereka, menjaga mereka. Sebagaimana ucapan Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau hijrah ke Madinah, sempat singgah di Gua Thaur, kemudian hampir ditemukan oleh orang-orang musyrikin yang mengejar mereka berdua. Abu Bakar merasa khawatir Rasul akan ketangkap. Namun Rasul mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar, karena Allah bersama kita. Bukan artinya apa? Dengan zatnya Allah di gua tersebut, namun bersama mereka dengan penjagaannya, perlindungannya, dan seterusnya. Ini sekali lagi bantahan kepada kelompok Al-Hululiyah dari kelompok Al-Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana-mana dengan dalil ya huwa ma'ahum. Demikian pula mereka berdalil dengan apa? Surat Al-Hadid ayat yang keempat, yang mirip redaksinya dengan surat Al-Mujadilah tadi. Siapa yang hafal ayatnya? Kalau ini disebutkan ringkasnya. Bismillah. Al-Hadid ayat keempat. Biar antum apa? Bisa bantah orang-orang yang punya keyakinan seperti ini. Dan pernah, ya, anak pribadi dulu pernah dialog dengan salah satu orang Mesir waktu kita umroh, ya, di kota Mekah, di Masjid Haram tepatnya, lagi duduk, ya, santai, didatangi oleh salah satu orang Mesir. Kemudian kita dialog sampai kepada pembahasan ini. Dia mengatakanlah Allah fi kulli makan. Wad dalil, mereka fasih bahasa Arab, mereka juga banyak hafal Al-Qur'an. Wad dalil wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, kalau antum enggak apa redaksi ayatnya, iya ya, hala adri. Ya, makanya ya hafalkan dari awal ayat sampai akhir, baru antum bisa jawab. Nah, apa ayatnya? Mana enggak kelihatan? Oh, antum baca. Apa lamanya? Hah? Oh iya. Kalau antum nanti ana bawa ambil dulu mushafnya. Ini langsung. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia istiwa di atas arsy. Ini zatnya Allah, fis sama 'alal arsy istawa. Zatnya Allah katakan di atas arsy. Kemudian Allah menyebutkan tentang sifat ilmunya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yaruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Dan dia tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Ini berkaitan dengan apa? Ilmunya Allah. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ilmunya Allah di mana-mana. Sedangkan zatnya tadi di alal arsy. Tsumma stawa alal arsy. Dan kalau antum baca beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ayat Allah istiwa di atas arsy, itu banyak diiringi dengan masalah sifat ilmunya Allah. Ini untuk menunjukkan apa? Tidak bertentangan antara Allah bersama hambanya, yaitu dengan ilmunya, dengan Allah fis sama atau Allah al-arsy istawa. Paham? Di sini Allah menggabungkan antara zatnya di atas arsy dengan sifat ilmunya yang di mana-mana. Nanti akan ada kesimpulan
dari ucapan Imam Malik, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah zatnya di atas langit, Allah di atas langit, namun ilmunya di mana-mana. Ini yang tidak dipahami oleh ahlul bidah dari kelompok Al-Jahmiyah. Mereka mengatakan yang di mana-mana zatnya Allah, naudzubillahi min dzalik. Mereka gagal paham. Di antaranya dalam surat Al-Hadid ini. Coba antum renungkan lagi, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Dia Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi, apa yang naik keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke atas langit. Allah mengetahui semuanya. Baru Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Kemudian ayat itu ditutup juga dengan sifat ilmunya Allah. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi ayat wa huwa ma'akum diapit dengan apa? Pembahasan redaksi tentang ilmunya Allah. Maka kata ulama, makna wa huwa ma'akum, dia bersama kalian bersama dengan apa? Ilmunya Allah. Dan itu ijma' ahli tafsir dari kalangan salaf. Nanti akan disampaikan oleh al-muallif. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Iya, kita tambahkan sedikit dari buku yang sudah kita sampaikan kepada antum, Menyelami Samudra Kalimat Tauhid dalam bahaya mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kita sampaikan di antara kesalahannya. Ini di halaman 59 dikatakan ini. Kata-kata tidak ada Tuhan selain Allah ini terkadang bisa mengantarkan kepada akidah sesat dan kufur, yaitu akidah wahdatul wujud. Kenapa demikian? Kita sampaikan di antaranya ucapan Ibnu Arabi As-Sufi. Dia berkata, sesungguhnya al-arif yang sampai tingkatan ma'rifat adalah yang melihat Allah itu ada dalam segala sesuatu. Bahkan dia melihat bahwa Allah adalah wujud segala sesuatu. Ini dalam kitabnya Fususu Al-Hikam halaman 192. Dan Ibnu Arabi As-Sufi juga berkata, al-arif yang sempurna adalah yang melihat semua sesembahan manusia itu adalah jelmaan Allah yang disembah. Paham? Jadi kalau ada orang menyembah berhala, patung atau yang lainnya, pada hakikatnya kata mereka bertauhid. Mereka bukan musyrik. Cuma antum ini masih tingkatan syariat. Antum masih apa? Belum paham. Ini alamnya lain. Iya, alam syaitan. Paham? Kata mereka, di sini Ibnu Arabi mengatakan bahwasanya orang yang al-arif, yang sampai tingkatan ma'rifat, yang sudah sempurna adalah yang melihat semua sesembahan itu adalah jelmaan Allah yang disembah. Oleh karenanya mereka menamakannya sesembahan meskipun nama aslinya adalah batu, pohon, hewan, manusia, bintang atau malaikat. Paham? Ya, bahkan kata mereka juga sebetulnya Fir'aun itu nggak salah ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Kenapa? Fir'aun sudah bersatu dengan Allah. Paham? Kalau ini yang waras ngalah sudah. Nah, itulah al-junun funun. Orang gila itu macam-macam. Naudzubillahi min dzalik. Jelas-jelas Allah menyatakan Fir'aun kafir, diancam dengan azab kubur, azab neraka, kok dikatakan apa? Nah, seperti tadi, karena mereka meyakini semua yang ada di atas muka bumi ada wujudnya Allah. Ketika mereka menyembah batu, pada hakikatnya mereka menyembah Allah. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi ajaran ini masih banyak bertanya di tengah-tengah kaum muslimin. Naudzubillahi min dzalik. Kita kembali kepada pembahasan tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini diapit dengan sifat ilmunya Allah. Maka yang dimaksud adalah kebersamaan Allah dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Dan ini sekali lagi nanti akan disampaikan tafsir para ulama-ulama tentang ayat itu. Sepakat mereka mengatakan kebersamaan Allah di situ kebersamaan dengan ilmunya. Ya, insyaallah akan ada di halaman 88. Kita baca lagi ucapan Imam Al-Ajuri rahimahullah
falabbasu ala sami' minhum bima ta'awalu. Mereka menipu, mentalbis orang yang mendengar. Ya, itu tadi membawakan ayat disalah tafsirkan. Makanya berbahaya duduk di majelisnya ahlul bidah. Kadang orang tertipu dikarenakan juga mereka membawa ayat Al-Qur'an namun disalah artikan. Ya, seperti juga masalah kemarin Al-Qur'an, ucapan Nabi, mereka juga pakai ayat yang sudah kita bantah. Innahu laqaulu rasulin na'udzubillahi min dzalik. Mereka tafsirkan, pahami bukan sebagaimana tafsirnya para ulama as-salaf ahlus sunnah wal jamaah. Wa fassaru al-Qur'an ala ahwa'i anfusihim fadallu wa adallu. Mereka mentafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsu mereka hingga mereka sesat dan menyesatkan. Maka sekali lagi, jangankan kita, ulama salaf sangat khawatir mereka terkena syubhat dikarenakan ahlul bid'ah. Mereka juga pakai ayat namun mereka tafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, ketika didatangi ahlul bid'ah mau dibacakan ayat Al-Qur'an tidak mau. Kenapa? Takut ditafsirkan dengan hawa nafsunya, ditafsirkan seenaknya sendiri. Maka kalau sudah masuk ke dalam hati susah keluar. Makanya Allah mengatakan tentang ahlul bidah, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza samitum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum. Telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, apabila ayat-ayat Allah dikufuri, ayat-ayat Allah diolok-olokkan, jangan duduk bersama mereka. Di antara tafsir ulama bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang yang memperolok ayat-ayat Allah ahlul bidah, karena mereka mengotak-atik tafsir Al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsu mereka, seperti dalam kelakuan kelompok Jahmiyah di sini, mentafsirkan wa huwa ma'akum dengan Allah di mana-mana. Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi harus berhati-hati, jangan pernah mencicipi majelis ahli bidah atau ahli asyubhat. Wa fassarul Qur'an ala ahwa'i anfusihim fadallu wa adallu. Mereka mentafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka pun sesat dan menyesatkan. Kalau sesat sendiri masih mending. Ini menyesatkan. Makanya harus ditahdzir orang-orang yang menyebarkan kesesatan dan syubhat agar manusia yang lain, kaum muslimin, tidak tersesatkan. Faman sami'ahum mimman jahilal ilma dhanna annal qaul kama qalu. Kalau yang mendengar orang jahil, tidak paham ilmu, orang-orang awam, mereka mengira wah betul ucapan orang itu. Kenapa? Wah itu pakai ayat kok. Maka sekali lagi ini pentingnya selektif belajar agama, tidak boleh sembarangan. Karena syubhat khatafa, cepat menangkap, apalagi yang tidak punya dasar yang kuat, bisa termakan syubhat mereka. Walaysa huwa kama ta'awalu inda alil ilmi, padahal tafsir mereka tidak sama dengan yang dipahami oleh para ulama-ulama yang merupakan warasatu al-anbiya. Makanya tafsir yang benar, tafsir ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan ucapan sahabat, ayat dengan ucapan tabi'in dan seterusnya. Ya, bukan ngarang-ngarang tafsir sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Walladzi yadhhab ilai ahlul ilmi anna Allah azza wa jalla ala arsy fawqa samawatihi. Adapun ajaran ulama ahli sunnah, ulama yang warasatul anbiya, mereka sepakat mengatakan Allah di atas arsy-Nya, di atas langit. Arsy ada di atas langit yang ketujuh, dan Allah ada di atas al-arsy sesuai dengan kebesarannya. Nah, wa ilmu bihitun bi kulli syai', sedangkan ilmunya meliputi segala sesuatu. Dalilnya mana? Ya tadi surat Al-Hadid ayat yang keempat.
Ya, summastawa 'alal arsy. Kemudian dia Allah di atas arsy. Sedangkan ilmunya di mana-mana meliputi segala sesuatu. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Maka kalau ada orang yang mengatakan, kalau dikatakan Allah ada di atas arsy, nanti kontradiksi dengan ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan kebersamaan Allah, dengan Allah dekat dengan hamba. Ini pernah kita dengar dari dai penyesat umat, ada di YouTube, dai yang mengatakan demikian. Maka ditakwilkan dengan apa Allah tidak di ruang, tidak di waktu dan sebagainya. Padahal yang bertentangan itu akalnya yang belum bisa memahami. Karena tadi tidak bertentangan Allah di atas langit, namun Allah bersama hambanya, namun dengan ilmunya. Wallahu ta'ala alam. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.